Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Nah, apa kabar semua? Sehat ya? Pada hari ini Pak Guru akan presentasi mengajar buat Pak Guru ya. Terus ini Pak Guru sebelumnya mau tanya, ini yang nggak berangkat siapa? Berangkat semua, Pak. Berangkat semua ya. Nah, ya tadi yang berangkat paling awal siapa? Mungkin curang? Dan aja. Siap, Dek. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Doa salat beri salam bagi Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum memulai, Pak Guru minta tolong cek perhatiannya ya semua ya. Kalau ada bajunya keluar, masukkan. Loh kok Pak Guru keluar? Kalau Pak Guru kan bajunya emang kayak gini. Ya sebelumnya agar kita semangat ya, kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yuk kita sama-sama nyanyinya semangat ya. Girang ya? Oke, benar. Yuk, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Liberty bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Udah ya? Sampai pokoknya orang gampang sekali. Oke. Nah, sebelumnya Pak Guru mau tanya, ini tentang apa? Ini apa? Yang ada di depan, kelihatan ya? Sama kucing? Tikus. Tikus itu apa? Ya, binatang pengerah. Tikus sih makan ora? Makannya apa? Padi ya, ataupun buah ya. Ya yang dimakan tikus nanti kita hari ini akan membahas tentang itu. Yang dimakan itu apa, yang memakan itu apa. Jadi nanti ada yang namanya produsen atau konsumen ataupun sampai di komposer itu tadi konsumen tinggal. Dan tujuan pembelajaran dari ini, setelah kalian mengamati gambar, nanti ada gambar-gambarnya, kalian dapat menjelaskan tentang rantai makanan dengan benar ya, orang kualik-kualik. Nah terus nanti juga setelah kalian mengamati video, kalian dapat menganalisa, dapat memahami rantai makanan. Terus dengan bermain peran, nanti ada bermain peran. Kalian ambil kertas kalian ada di depan sana, kalian tempelkan di depan sini sesuai dengan peruntukan rantai makanan. Nah, setelah itu nanti kalian
juga bekerja kelompok membuat jaring makanan. Ya, sudah siap? Siap. Ya. Kalau sudah siap, ini tadi apa namanya? Tentang apa? Kita mau belajar tentang apa? Rantai makanan. Ya, di dalam rantai makanan itu ada yang memakan, ada yang dimakan. Jadi rantai itu, seperti rantai sepeda, Bra. Rantai itu saling terhubung. Jadi muter gitu loh. Jadi rantai itu saling terhubung, muter. Makan dan dimakan. Sekarang kita lihat video yang ada di depan. Nah, sebelum kita mulai tentang rantai makanan, nak dinyanyikan lebih enak ora? Memahami ini dinyanyikan kalau diapalkan enak dinyanyikan pada apa? Enak dinyanyikan ya. Kita nyanyi bareng-bareng. Dimatiin dhisik nanti yo sama di apa? Dipaskan lah lagunya. Pernah nyanyi Anak Kambing saya? Nah, nanti lihat teksnya di depan terus dipaskan. Nah, Dani, yuk nanti bareng-bareng lagi. Pagi-pagi saya, pagi-pagi saya dimakan oleh tikus. Mana-mana tikus, tikus, tikus. Tikus, tikus, tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan ular, ular masuk hati. Ada di lumpur, dimakan dengan pagi. Ular dimakan ular, ular masuk hati. Ada di makanan, ayo dipelajari. Oh, satu kali lagi. Dimana pagi-pagi saya, pagi-pagi saya dimakan oleh tikus. Mana dimana tikus, tikus, tikus. Tikus, tikus, tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan ular, ularnya sudah mati. Ada di lumpur, dimakan dengan pagi. Ular dimakan ular, ularnya sudah mati. Ada makanan, ayo dipelajari. Oh, nah, jadi dinyanyikan ya tadi. Mana di mana pagi saya. Padi itu sebagai produsen, ya. Terus dimakan sama tikus, tikus dimakan sama ular dimakan sama elang dimakan apa? Beda, kalau elang nggak ada biasanya itu termasuk konsumen tingkat puncak. Mati nih ya Pak. Nah, ini mati tua, mati di hutan, mati diburu manusia. Ketika dia mati terus apa? Membusuk terurai, menguraikan jadi apa? Kompos, jadi kompos, terus dimakan sama apa? Sama tanah, tanaman ataupun rumput. Nah, bagus. Nah, ini gambar. Produser yang mana? Yang mana? Siapa sih bisa apa sebagai produser ini? Nah, belakangnya kalau nggak ada. Satu, produsen mana produsen? Ya, produsen mana? Nah, tuh. Terus, ya, terima kasih. Ya, ini Pak Guru mau menjelaskan. Jadi di sini ada rantai makanan. Rantai itu muter-muter. Produsen ini dimakan sama tikus. Tikus ini berperan sebagai konsumen tingkat 1. Nah, konsumen tingkat 1 dimakan apa? Ular jadi konsumen tingkat 2. Ular dimakan elang jadi konsumen tingkat 3. Nah, elang ini mau saya tak ceritakan lagi. Elangnya dana yang memburu di dunia alam dia tuh. Nah, ini mati tua, mati di hutan, mati diburu manusia. Jika dia mati terurai, dikompos jadi kompos. Balik nang ini
produsen, ya. Produsen itu bisa menghasilkan makanan sendiri, maksudnya sebagai isi tanah. Nah, jadi gini, kalian nggak usah bingung, Pak. Ini kok nak susuk misal kok salah satunya itu gimana? Pak Guru mau tanya. Misal pemangsa alami ini habis, ular habis, akan apa tikusnya? Tikus banyak, terus akhirnya apa? Menyerang Pak mandi ya tanaman gitu. Jadi kenapa kok kadang ada suatu berita minggu luar sana tikusnya banyak? Karena ada beberapa yang hilang satu rantai makanan itu. Ya, untuk memperjelasnya kalian melihat ini video. Perhatikan bukan. Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 2 harmoni dalam ekosistem. Topik A dengan materi rantai dan jaring makanan. Kelas 5 muatan pelajaran IPAS. Rantai dan jaring makanan. Yang pertama, rantai makanan. Kegiatan pembuka. Lihat belerang ini mau dimakan laba-laba, akan aku selamatkan dia. Lalu, bagaimana dengan nasib laba-laba? Nanti gara-gara kamu, laba-laba jadi kelaparan. Semua makhluk hidup membutuhkan energi untuk tetap hidup. Oleh karena itu, kita membutuhkan makanan. Tanpa makanan, manusia tidak akan mendapatkan energi untuk beraktivitas. Manusia mendapatkan makanan dengan mengolah bahan makanan yang ada di alam. Lalu, bagaimana dengan hewan dan tumbuhan? Bagaimana mereka mendapatkan makanan sebagai sumber energi? Mari kita pelajari prosesnya pada video kita kali ini. Nah, ini prosesnya, perhatikan. Pengertian rantai makanan. Perhatikan gambar. Rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup yang menyebabkan perpindahan energi. Nah, makan dan dimakan. Mari kita mengenal peran dalam tabel. Ya. Seperti yang tadi Pak Guru jelaskan sedikit. Makan dan dimakan untuk memindahkan energi. Jadi rantai makanan itu hubungan antara makan dan memakan. Karena hubunganmu ning warung deh, Pak. Itu rantai makanan ya? Ya orang rantai makanan itu jajan sih. Kan antar makhluk hidup yang menyebabkan perpindahan energi. Mari kita mengenal peran dalam tabel. Ya, peran dalam rantai Yang makanan. pertama, peran tumbuh hijau. Tumbuhan menggunakan energi cahaya matahari untuk berfotosintesis. Fotosintesis membuat tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri. Oleh karena itu, tumbuhan berperan sebagai produsen. Berikutnya, Cermati. ada Ingat-ingat ya. binatang herbivora memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi. Binatang herbivora berperan sebagai konsumen tingkat 1. Sedangkan binatang karnivora memakan binatang lain, di mana binatang karnivora berperan sebagai konsumen tingkat 2 dan seterusnya. Nah, ini gambar pertama tumbuhan hijau atau fotosintesis tanaman lah. Dia berperan sebagai produsen karena dia bisa memproduksi makanan sendiri. Ya, fotosintesis. Nah, Pak Guru mau tanya, ini apa? Kelinci. Kelinci makan rumput. Hewan yang memakan tumbuhannya namanya herbivora. Nah, kalau herbivora itu bisa disebut konsumen tingkat 1. Kita nanti gampang. Pokoknya sing mangan tanduran ini konsumen tingkat 1. Gitu. Ya. Dan terus kewan sing mangan tanduran itu dipangan kewan liya. Kewan sing mangan daging jenenge apa? Karnivora.
kita nanya gampang. Pak Guru mau tanya. Bentar. Hewan apa? Kucing termasuk apa? Kucing itu termasuk karnivora. Ya, walaupun bisa makan semua. Kadang yang makan sedok, kadang yang makan iwak era. Nah, kucing selain kucing apa? Sapi apa? Untuk membedakan karnivora dengan herbivora, kalian harus punya kayak singkatan. Ya, nah Pak Guru biar pasti ajarin di Pak Guru. Kaging, hertung. Kaging itu apa? Karnivora makan daging, hertung, herbivora makan tumbuhan. Ngapal kene ngomong? Kaging, hertung. Nah karnivora mesti makan daging. Nah hertung, herbivora makan tumbuhan. Ya itu wes sampean. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah pengurai. Jamur maupun bakteri akan menguraikan makhluk hidup lain yang mati atau bangkai. Oleh karena itu, jamur maupun bakteri berperan sebagai pengurai atau dekomposer. Selanjutnya, berikut ini adalah contoh rantai makanan. Rumput sebagai produsen akan dimakan oleh belarang sebagai konsumen tingkat 1. Selanjutnya, belalang akan dimakan oleh katak sebagai konsumen tingkat 2. Berikutnya, katak akan dimakan oleh ular sebagai konsumen tingkat 3. Berikutnya, ular akan dimakan oleh burung elang sebagai konsumen tingkat 4. Dan selanjutnya, burung elang akan mati dan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer. Selanjutnya, hasil uraiannya dapat dimakan kembali oleh tumbuhan hijau. Nah, di sini Pak Guru kan juga tidak menyiapkan gambar yang bersama kayak tadi. Ada yang itu kelihatan nggak? Kelihatan. Ini yang bersama. Produsen dimakan belandang, konsumen tingkat 1 dimakan oleh katak dimakan ular dimakan elang, dan elang nanti mati oleh jamur. Jadi juga proses jadi tahu terus dimakan lagi oleh rumput. Oke? Nah. Oke ini loh. Lanjut. Sehingga rantai makanan ini akan terjadi terus-menerus dan memindahkan energi dari makhluk hidup satu ke makhluk hidup yang lain. Tahukah kalian, konsumen paling akhir bisa kita sebut sebagai puncak dari rantai makanan. Bagian tersebut bisa diisi dengan hewan karnivora atau omnivora. Biasanya, hewan ini tidak diburu oleh hewan lainnya untuk menjadi makanan. Umumnya, mereka mati karena waktu bertarung dengan predator lainnya saat berburu makanan atau diburu oleh manusia. Ketika makhluk hidup mati, bangkainya akan membusuk dan diuraikan oleh dekomposer. Bakteri dan jamur merupakan contoh dekomposer. Hasil penguraian ini bercampur dengan tanah membentuk humus. Dekomposer membuat zooplankton kan dalam ekosistem menjadi siklus yang terus berputar. Nah, tadi ada yang namanya omnivora. Aku mau tanya, omnivora itu apa? Nggak tahu. Jadi kan orang karnivora, herbivora sama omnivora. Ini tambah omnivora itu pemakan segalanya. Ya, feeling ya. Ini ekosistem darat. Jadi ekosistem laut ini ada akan dimakan plankton. Plankton atau plankton makan ikan, terus ikan memakan
konsumen ada terdekat fitoplankton selanjutnya. yang akan dimakan oleh zooplankton. Selanjutnya, zooplankton akan dimakan oleh ikan-ikan kecil. Berikutnya, ikan-ikan kecil akan dimakan oleh burung pelikan. Pada ekosistem laut, Sama juga ada fitoplankton rata-ratanya sebagai ya. produsen di ekosistem laut. Karena butuh sinar matahari untuk fotosintesis, maka organisme ini hidup di permukaan air laut. Organisme ini menjadi sumber makanan bagi banyak hewan di laut. Berikutnya ada pohon akasia yang akan dimakan oleh gajah. Rantai makanan tidak selalu memiliki urutan atau proses yang panjang. Ukuran gajah dewasa yang besar membuatnya tidak memiliki predator alam. Nah, ini. Gajah makan beraneka macam tumbuhan. Di padang Bentar. Ini apa ini? Tumbuhan apa? Tumbuhan ya? Sebagai apa? Ornamentnya. Sebagai apa? Lupa mau langsung dimakan gajah pak? Orang langsung dimakan malam bisik, terus malam dimakan apa kata dimakan tulang, terus sampai dimakan tulang dan lain sebagainya. Ini boleh nggak kayak gini? Boleh. Jadi tidak melulu ketika pohon itu produsen itu langsung dimakan oleh yang namanya herbivora, pemakan tumbuhan yang kecil-kecil enggak, langsung dia dimakan gajah. Gajah ini besar loh, pemangsa alaminya nggak ada di sana, dia langsung mencolok boleh. Itu yang namanya jaring makanan nanti. Jadi bedanya apa? Kalau rantai makanan itu besar, kalau jaring makanan itu lebih banyak. Ya. Jangan bingung, paham baik. rumput Afrika, gajah suka makan rumput dan pohon akasia. Berikutnya, tanaman yang sudah busuk merupakan sumber makanan bagi tanah juga akan kita lanjutkan dengan materi yang kedua, yaitu jaring makanan. Ini jaring makanan. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Katanya, hutan-hutan di Indonesia memiliki aneka flora dan fauna. Wah, berarti dalam satu hutan banyak sekali hewan dan tumbuhan yang tinggal bersama. Kalau begitu, sumber makanannya banyak ya. Benar, di gambar ini saja macan bisa memangsa tupai, tapir, kelinci, dan gajah. Lalu, bagaimana cara menggambarkan rantai makanannya ya? Dalam suatu ekosistem, terutama ekosistem yang cukup besar, berisi banyak komponen biologis. Hal ini menyebabkan produsen bisa dimakan oleh lebih dari satu konsumen. Ini jaring. Begitu juga dengan predator yang bisa memangsa lebih dari satu jenis hewan. Lalu, bagaimana proses rantai makanan terjadi pada ekosistem dengan anggota yang banyak? Mari kita pelajari pengertian dari jaring-jaring makanan. Perhatikan ya, jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makan. Nah, betul ya, pengertiannya. Tahukah kalian? Jaring makanan itu kumpulan dari rantai makanan. Yang lama nih, soal panai ruwet. Layu ini produsennya yang ini produsen. Nah, konsumennya mana? Ini konsumen. Terus ini juga konsumen tingkat satu. Terus konsumen tingkat dua mana? Ini. Terus ini konsumen buka mana? Ini bisa jadi konsumen buka. Nah, sekarang Pak Guru punya mainan ya buat kalian. Coba kalian nanti urutkan ya. Di sini ada beberapa gambar. Kalian nanti urutkan gambar-gambar ini, mana produsen, mana konsumen, ya. Kita kelompok nanti mencari sendiri-sendiri. Dipilih-pilih, nanti kalian urutkan. Itu kan acak atau di situ.
Ada tumbuhan, ada hewan-hewan macam-macam. Coba kalian mengambil dari kelompok 1, 2, 3, 1 dulu mengambil. Nah ini orang ini nanti langsung ditempelkan ya. Mana bisa kita hati-hati dulu. Ya. Oke. Hati-hati ini nempel. Sudah? Sudah semua? Sudah? Sudah. Kalau sudah duduk. Kalau dua kiranya ada yang pokoknya dulu cek produsen mana, konsumen mana, konsumen yang 1, 2, 3, bisa sampai ini. Sudah? Sudah? Beli kasih nemu nanti buat kalau kita beli. Saya kalau 3. Ya, kelompok 1 mulai masuk bersyukur. Budak we ra apa ini ra apa. Ya bawa 2. Aduh. Terulang ini oh. Yang bagus sama
Hah? Nih. Ya, nomor 3. Kamu kemen. Hah? Kopi apa nih? Miron mesti kamu. Mana? Ya. Masuk beres, ya, ayo. Bola makan apa puzzle lagi? Ayo, oke. Boleh. Nah, nomor 1 dengan nomor 2 sama. Benar nggak itu? Benar nggak? Coba maju dari nomor 1. Bisa menjelaskan. Lantai makanannya piye? Wes, maju prono we. Salah siji ndi. Maju brene. Maju brene. Brene, kowe ngerti rono, kamu ngerti rono. Ora ngerti ngomong ngerti kene lho. Ono. Sebenarnya ngomong. Ya. Buat sebagai makan ulat. Ayam. Ayam dimakan ular. Ayam makan ulat. Ular dimakan ular. Ulat makan ulat. Ular mati diuraikan. Ulat mati diuraikan. Ya. Benar salah? Benar. Tepuk tangan untuk nomor 1. Nomor 2. Teman berani sama. Kak Taisun. Komandir. Ruang kelas. Menjelaskan. Iyalah, dia ora apa-apa, santai ayo. Ayo, yang lain di sini. Hah? Enggak apa-apa, teman. Ayo, besok sama dia sama. Kelompok sebagai produsen dimakan ulat sebagai konsumen. Satu terus. Ayam ini jadi konsumen yang terus. Ya, terus. Ulat dengan ulat. Mati diurai. Puasa jamur. Terus salah. Ada semua. Kita harus berbeda kelompok telung. Sebelum maju Pak Gu mau tanya, kelompok 3 benar atau salah? Benar. Gak ada yang benar, gak ada yang salah. Ini benar begini. Kelompok 3 itu benar menurut pemahaman mereka. Coba kita buktikan, ayo. Memang kelompok 3 berbeda. Perbedaan tidak apa-apa, yang penting benar. Ayo. Coba Mas Yo sama Mbak Anu. Mbak Ainul dan Mas Yo maju. Itu apa? Pohon? Yes, pohon model sebagai produsen. Ayam, oke. Oke. Konsumen puncaknya mana? Elang, ya. Benar salah? Ya, buat tepuk tangan buat nomor 3. Nah, jadi gini. Produsen ini nggak melulu rumput, nggak melulu padi, nggak melulu bunga ataupun lainnya. Pohon pun juga termasuk tumbuhan. Semua tumbuhan itu termasuk apa? Produsen. Sekarang aku mau tanya, misal ini dibuat, bisa nggak jadi rantai makanan? Bisa nggak? Bisa nggak? Jawabannya bisa. Kowe tahu orang ulang mangan pitik perang? Pitik. Enak? Bisa nggak? Bisa. Elang pun juga langsung mencelat iso. Jadi tanpa melewati ulang bisa. Tapi yang bagus kayak ini. Biasanya kan pitik kuning-kuning. Omah biasanya nanti sama doket sing ilang kan.
Dokelan udah pakai. Dipangan apa? Dipangan mosok aku ulo ya ibu jiko mau gimana? Mau lain tuh aku ulo. Ya itu secara makanan ke situ. Oke. Ya kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini kan rantai makanan. Yang ini. Loh, pakai tok. Nah, kalau yang ini rantai makanan, muternya gini. Nah, yang bawah jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan itu apa? Kumpulan dari rantai makanan. Loh, Pak, kok kumpulan itu apa, Pak? Apa ada selamatane, Pak? Ya ora. Kumpulan ini jadi berbagai rantai makanan itu klub-klub ini. Contoh ini tadi dari kelompok 1 rumput, kelompok 2 rumput, kelompok 3 pohon. Ini termasuk produsen enggak? Produsen. Nah, produsen ini dimakan oleh apa? Dimakan biji. Ulat. Dimakan ulat. Ini dimakan? Belalang. Rumput dimakan? Tikus. Jadi yang memakan produsen itu adalah konsumen tingkat 1. Ya. Ingat-ingat, semakan produsen konsumen tingkat 1 kilo. Biji, loro, telu. Isi aja. Makan daun. Nah, konsumen tingkat 1 terus dimakan oleh hewan lainnya. Hewan tersebut jadi apa? Konsumen tingkat 2. Nah, ular, malang, dipangan apa? Dipangan pitik. Ular makan pitik. Ular dipangan kodok. Terus iki belalang dipangan kodok, tikus dipangan ulat. Ini konsumen tingkat 2. Nah, dari ketiga konsumen tingkat 2 ini dimakan apa? Nanti konsumen pincang. Dan dulu elang apa? Ya, manusia paling kecil aja. Nah, gorengan. Nah, itu tadi. Jadi kalian jangan bingung. Bapak berarti orang piro, Pak? Rantai makanan ini. Sama telur. Loh, ada 3 kumpulan loh, tidak 1 tok. Nah, sekarang sebelum kalian sudah katakan ini, ada pertanyaan tentang rantai makanan? Nah, ketika nggak ada pertanyaan, saya kira kalian sudah paham. Silakan kerjakan secara kelompok, nanti baru kasih LKPD ya, tulis nama kelompok kalian. Tak bisa semuanya ini Pak Guru. Yang bersama baca petunjuknya. Nomor 1, 2, 3 ini kerjakan secara kelompok. Kalau gambar ini sebenarnya siapa pakai Pak? Buatkan rantai makanan memurutkan. Jadi saya produsen di blok nomor. Nah, terus yang kedua, jodoknya gue balik. Terus yang ketiga, rantai makanan kalian menyebutkan itu nanti di konsumen tingkat berapa, terus yang produsen mana, kayak tadi loh, ini sudah dijelaskan ya. Silakan kerjakan, tulis nama kelompok sama coba, silakan. Kalau ada yang nggak jelas ataupun yang kurang paham, bisa tanyakan lagi.
Ada yang sulit? Mudeng apa mubeng? Wah ya, mudeng malah. Kadang ini kan ketika orang yang sering-sering makanan. Kalau makanan ini Pak, panas-panas mau dikurangin ini kita kok bisa bingung karena jaring kan kumpulan. Konsumen ikan. Dan kami polisi tidak bingung, tapi pasti kau suka ngomong. Soalnya kayak ngomong dong, nomor sini, nomor 1 mana, nomor 2 mana, nomor 3 mana. Jadi ketika kalian mengurutkan sehingga nomor 1 produsen video, bisa apa produsen ya produsen. Nah urutannya di, bukain nomornya soalnya nomor 1, loro, 3, 4, 5, dan orang bingung. Nah gue mau tulis produsen konsumen. Itu terus produsen konsumen KB. Nah itu nomor sama mau kasih keterangan yang mau. Jadi biar kalian pakai. Oke? Oke? Amal. Loh, di Sudah? Ya, sudah. Dan sudah siapa? Oh, satu. Jelaskan yang bunyi kono. Nomor 1 jelaskan nomor di. Nomor sini. Nomor 3. Nomor 1 jelaskan. Nomor apa Kak? Gak boleh diorang lagi. Padi berarti. Ayo. Padi produsen. Yang lain lihat. Padi tau? Jalan konsumen dengan 1. Kata konsumen dengan 2. Elang konsumen dengan 3. Hah? Ulang, tanpa ulang. Terus? Konsumen dengan 4. Yang enggak ada apa di situ? Dekor, jamur atau dekomposor ya. Nomor 2 jelaskan. Nomor 2 toh. Awalnya lah. Ya. Pupu itu apa? Pupu apa?
konsumen. Terus jamur, pengurai. Tumbuhan, produsen itu salah. Tuh, ya. Yang ketiga ini aku ingin sampel satu aja. Ular berperan sebagai apa di situ? Di jaring makanan. Konsumen, tingkat 2. Oke, udah. KTP-nya sini kumpulkan. Ya, wes rantok dicoret-coret, ngom. Ayo. Nah, setelah ini kalian akan mengerjakan lembar evaluasi. Nah, di sini kalian nanti mengerjakan sendiri, ya. Tonton berapa? Nah, lamun tonton Pak, lah mau kerja kelompok kok, ya. Oke? Pak. Jangan lupa kasih nama, nomor perut. Nomor apa? Nomor dia pakai? Kalau boleh ini, Ron. Namanya kayak pekerjaan ini. Sani, Neron. Nah Neron alisnya brodol kabeh. Ya iya we. Nah. Neron mandi alis lho. Jangan tanya sama teman kalian. Nah, langsung masih kurang jelas soalnya tanya sama Pak Guru. Kami untuk komak Pak, dan untuk komak Pak, kelompok. Gampang mangan oleh. Soalnya gampang gitu, aku ngangel semua. Bon. Bang, sama sama. Kumpulkan duit-duit orang tinggal kelompok mau. Dan turunkan tangannya. Nah, sudah kumpulkan.
Tiger. Sudah ya, tadi kita sudah apa namanya? Kita sudah baca belajar tentang rantai makanan. Rantai makanan. Terus Pak Guru mau tanya sih, pengertian rantai makanan itu apa? Hubungan makan dan dimakan. Ekosistem itu apa? Lingkungan. Sawah itu sawah, ono ekosistem sawah, ono ekosistem laut. Jadi ekosistemnya masing-masing. Nah, apa namanya? Senang nggak kalian? Capek? Apa? Speaking. Ya. Sebelum kita mulai lagi, kita dulu. Ya, capek. Kita bareng-bareng ya. Silakan dilepas. Tangan diputar-putar, berputar. Tangan diputar-putar, tidak bau. Tangan diputar-putar, tegaklah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Oh, wes. Sik wes rasane akeh, kademen ning kok. Ya. Sedikit mengulas. Kita tadi sudah apa? Belajar apa aja? Hah? Rantai makanan. Rantai makanan terus? Jaring. Jaring makanan itu apa? Kalau rantai makanan kan hubungan makan dan dimakan. Kalau jaring makanan? Kumpulan dari jaring makanan. Nah, di situ kamu ada istilah apa? Herbivora karo karnivora. Herbivora itu apa? Makan. Oh, bukan karnivora. Apa kucing? Oh, daging. Ya, makan daging. Nah, jadi sekilas ya. Pokok menangger ana produsen iso nggih mangan dhewe. Cara mangane dene ra gelem golek. Tanduran itu mangannya ra gelem golek. Dari tanah, unsur darah kompos, dimakan dia, difotosintesis dia. Ini tanduran. Nah, terus ini produsen. Dimakan oleh ulat, belalang, dan sekak kuku. Itu konsumen tingkat 1, 2, tingkat 1. Nah, konsumen tingkat 1 ini ketika dimakan oleh hewan lain berarti hewan lain ini berarti jadi konsumen tingkat 2. Hewan ini dimakan hewan lain berarti ini konsumen tingkat 3. Dimakan hewan lain jadi konsumen 4 atau puncak. Lah iki nek wis rene sing nyerang, rene sing mangan, akhirnya apa? Dia nanti mati. Mati semua, mati gendutang atau mati beblandring, ya. Nah, terus mati dia itu mati terurai jadi dikomposer. Dikomposer jadi apa?
pupuk balik nang ini dimakan oleh produsen. Ya. Bagaimana pelajaran hari ini? Senang nggak? Kenapa senang? Ada videonya. Ada gambar. Ada istrinya. Ada speaking. Ada video. Terus sama apa nih? Ada layarnya. Ada layarnya, layar tancap ya? Iya. Istilahnya LCD, layar tancap. Ada apa lagi? Ada lari-larinya. Jadi mungkin lari-lari masuk boleh. Ada permainannya. Ada lagunya. Saya senang nyanyi, saya senang melayu, saya senang nonton video, bisa nonton video. Jadi Teo, ini anak kabeh gitu loh. Jadi orang kalau nonton video senang main video tok, saya senang lari-lari kok. Jadi kalian bisa merasakan semuanya. Terus ini sebelumnya ini sudah selesai semua. Apa mau? Rantai makanan sama jari-jari makanan. Dan di pelajaran selanjutnya kita akan belajar piramida makanan. Piramida itu apa toh? Sekali lo di pojok kayak di gambar kayak ini kan kono. Jadi itu hampir sama kayak jaring makanan, cuma nanti dibentuknya piramida. Dan jopo gampang no. Produsen mana? Konsumen TK1, 2, 3. Ya. Oke. Good. Sebelum selesai buka halaman 84. PR ya, PR buka ya. Ditekuk. Silakan ditekuk dulu. Biar Mas. Ini sih, mana. Sudah masukkan lagi. Masukkan, kita kemas-kemas. Guna teko baby. Kok ya namanya mobil saya apa-apa, ya dong. Santai. Ya. Sudah siap? Tadi yang mimpin ya aja. Sekarang Alana yuk. Yuk, mimpin doa. Siap, doa dimulai. Berdoa selesai, bersalam pada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pulang. Jangan lupa PR-nya ya. Sampai rumah bersih-bersih. Jangan copot kabeh, pakaiane sampai bulan seragammu tulisih. Oke? Ojo dolan nggo seragamku ya, oke? Hai. Ya. Terus nih pulang.